Iya. Nan lingsir seperti ini misalnya kan. Ini kan raganya ada. Jenengan bisa memahami rohaninya enggak? Nah, rohani kan gampang tadi sudah saya jelaskan. Nafas itu rohaninya. Oh, iya. Ya kan? Tubuh jasmani dan rohani menyatu, jadilah jiwa. Maka ada jiwamu, ada jiwanya, ada jiwa dia, ya kan? Ada jiwa. Maka jiwa ini adalah daya hidup itu tadi. Maka orang yang mau memahami jiwanya, daya hidupnya, memahami spiritnya, maka dia akan memelihara rohani dan jasmaninya. Jasmaninya harus dijaga dari kemabukan, dari keracunan, dari aneka hal. Fisiknya harus dijaga, jaga kekuatannya, dijaga kebersihannya. Rohaninya pun sama. Kita harus paham makanan jasmani seperti ini. Ini makanan jasmani. Sudah tahu makanan rohani kita apa? Makanan rohani ini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu makanan rohani. Yang kita hirup, itu makanan rohani. Makanya saya ngerokok seperti ini. Ini ada artinya. Rokok ini diramu dengan aneka saripati bumi dari aneka tumbuhan. Jadi makanya ada namanya kan. Kita nggak perlu promosi produk ya. Tapi ini pencapaian spirit luar biasa yang memproduksi. Disampaikan aja nggak masalah. Ya. 2, 3, 4, ya kan? Iya. Harus waro sariran, waro yang panuju, ya kan? Ada tubuh, ada jiwa dan roh, telu. Iya. Harus mengalahkan sedulur papat itu tadi. Jumlahnya berapa itu? 2, 3, 4, 9 kan? Nutup gowo songo, yen kue pengen sampurno. Nah, yang punya haji sampurna. Iya. Jadi beliau proses spiritnya dahsyat sekali beliau. Ya, barangkali bisa dijelaskan tentang menutup babakan hawa songo itu maksudnya gimana? Kita kan memiliki panca indera, lubangnya 9. Yeah. Kita kendalikan, kita kontrol. Jangan kita sampai diperbudak oleh hawa songo kita. Self control kita, self control. Kalau kita paham jasmani dan rohani kan otomatis terkontrol semua. Artinya kan bisa disimpulkan kita menjadi orang yang tahu batas. Iya. Bisa ngerem. Iya. Self control ya. Self control tadi. Jadi kalau kita memahami diri pribadi kita, kita mampu mengontrol diri kita secara jasmani dan rohani. Self control tadi. Iya. Dua itu tadi ngawur. Waruh saliro lan waruh ing panuju. Waruh saliro lan waruh ing panuju. Paham jasmani dan rohani. Iya. 3 itu roh, jiwa. Tubuh, jiwa dan roh. Tubuh, jiwa dan roh. Iya. 4 itu sedulur papa. Iya. 9 ya. Iya. Kalau kita udah paham itu indah sekali itu. Iya. Jadi, makanya angka 9 itu agak sakral istimewa. juga. Istimewa juga di Jawa ya. Kalau dijalani. Dikalikan berapa aja ketemunya ya 9 lagi gitu iya. ya. Songo. Oke. Apa yang menjadi prinsip hidup Mbah Kong ini dalam menjalani kehidupan itu? Prinsipnya apa yang dipakai, yang diugemi? Saya hanya ingin menjalankan kasih sejati dalam hidup. Kasih sejati. Kasih sejati dalam. Implementasinya apa, Mbak? Implementasinya kita harus fanatis beribadah. Mengabdikan apa yang kita miliki, memberikan apa yang kita mampu. Berikan apabila kita memiliki. Berdoalah kalau kita bisa memberikan apa-apa. If you have, please you give something to everyone. If you have not, please you pray. Doakan ya. Kalau nggak punya, didoakan. Kita kalau nggak punya, berdoalah. Kalau kita memiliki, berikanlah. Ilmu berbagi. Jadi ini dasarnya dikasih sejati. Oke, gini. Bisa nggak diambil sebuah kesimpulan bahwa puncak laku spiritual seseorang itu dilihat ketika seberapa besar kemudian dia bisa memberikan manfaat ke banyak orang? Apa yang kamu sentuh pasti terberkati. Idumu genina sabdo pandito ratutan kena wali. Apa yang kau ucapkan akan terjadi. Apa yang kamu sentuh akan sembuh. Apa yang kamu ucapkan pasti terjadi. Apa yang kamu pikirkan pasti terjadi. Itu pencapaian. Rahasianya
lewat berbagi kepada banyak orang. Ya, Gak ada rumus Lakukan lain, saja. gak ada rumus lain. lakukan saja. Itu ya. Persembahkan saja. Jadi kalau kita tuh mempersembahkan dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tanya beliau dah, bagaimana Mbah Kung menyentuh orang. Tanya beliau, salah seorang. Anak-anak yang pergi udah menyaksikan semua. Ya. Apa yang dipikirkan pasti terjadi, apa yang diucapkan terjadi. Ya kan? Bukan peramal ndak. Ya. Ini anugerah saja. Jadi apapun sakit penyakitnya misalnya, kalau di depan Mbah Kung, Astunggal, Bismillah, kun fayakun kadirun. Serius, Iya, iya. apapun. Iya. Murid-murid saya banyak yang buta. Sekarang banyak penulis buta, penyair buta, lahir dari Sanggar Mariska yang Mbah Kung asuh. Bimbingan private lesson. Boleh tanya mereka. Himpunan IT Tunanetra Indonesia dekat sekali sama saya. Boleh Jadi dong, anak-anak saya. boleh dong berarti. Ini Kenapa? seluruh penonton ini kan Iya. jutaan bahkan Hmm. menonton konten kita. Hmm. Andai kata kemudian mengalami hal misalnya dia sakit parah gitu bahkan Hmm. kadang minta tolong sama praktisi-praktisi yang dianggapnya hebat justru malah Bermasalah. dirugikan. Bermasalah begitu terus kemudian datang ke sini Bakung bersedia nolong ya. Welcome 24 jam. Tanya ini Nan Lingsir. Nan Lingsir kan? Iya, iya. 24 jam kita welcome. Kita sering tidur di kebun, di sawah, iya, iya, iya. di pantai, di mana. Ini beliau sering nemani. Eh, 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 eh. Sama-sama kita coba prihatin. Kalau tengah malam kita selalu menyenandungkan doa bersama-sama. Iya. Jadi kalau namanya orang sudah minta tolong ya pasti Tuhan ngasih kekuatan pada kita. Iya. Mintanya tolong sama kita pasti kekuatan beliau yang bersama kita. You just breathe. Please you follow him, don't you follow body. If you follow him, you glory. If you follow body, you crash. Sebentar Mbak. Saya ingin menegaskan kembali nih. Ini soalnya penting banget Iya. ya kan. Puncak pencapaian seseorang seperti yang Bakung sampaikan tadi, sabdo dadi Iya. ya, apa yang kau sentuh jadi. Ya, Apa yang kau sentuh sembuh dan lain sebagainya dan seterusnya. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan mendedikasikan hidup kita kebermanfaatan untuk sesama banyak orang artinya. Iya. Betul itu ya. ya. Ikhlas. Ikhlas. Ilmu ikhlas makanya diserukan ilmu ikhlas kan. Di semua agama ikhlas lah, tulus lah, lapang jiwa lah, tapi nggak dipraktekin. Ya, nggak dipraktekkan. Gue kudu pinter ngaji ya. Nggak diajeni, kan? Tidak diterapkan. Please amalkan. Ketika kita memiliki anugerah itu terapkan saja. Jenengan sembunyi dimanapun akan ditemukan. Ya. Jadi saya berkali-kali sembunyi. Artinya menemukan diri. Saya nyepi di danau malah jadi rame danaunya. Saya nyepi di hutan jadi rame hutannya. Saya nyepi di pantai jadi heboh pantainya. Saya tinggal di villa horor jadi sekarang penuh disewa orang ya kan itu. Jadi pasti akan memberikan kekuatan circle dan magnet yang luar biasa ketika kita menghadirkan kesucian dan kemuliaan beliau. Bukan kesucian dan kemuliaan kita, tapi hadirkan bahwa kita just bridge, hanya jembatan. Tubuh kita rapuh sekali, tetapi kekuatan beliau dahsyat. Serius. Di setiap tempat yang nyepi selalu saya dihadiri orang-orang yang tepat. Orang-orang yang tidak terpilih tidak datang. Ada seleksi juga. Mendapatkan anugerah dari kecil atau apa ya, direct ya. Pernah nggak kemudian berusaha untuk mencari tahu Bakung, ngapunten, saya ini siapa sebenarnya ya di dalam kehidupan di masa yang dulu itu, kira-kira saya ini siapa, kok saya berbeda dengan yang lain-lain itu.
Pernah nggak terbesit seperti itu? Dan jenengan ini ngomong masalah enkarnasi dan reinkarnasi berarti. Kalau saya nggak tak pikirkan. Oh. Siapapun dan apapun no problem. Jelas kalau beliau rawuh ya silahkan rawuh menjadi pribadi saya. Kalau Yesus bilang, ya kan, Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa menuju kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kan beliau bilang begitu, Nabi Isa itu. Sebetulnya aku di sini bukan aku Yesus. Saya tegaskan bukan aku Yesus, tapi aku pribadi. Aku pribadi, akumu, akuku. You, me, you. Bukan, Yourself, bukan aku myself. dia ya. Nah, jadi petunjuk Kristus, petunjuk Yesus itu dahsyat sekali. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku pribadi. Itu berlaku untuk semua Sari orang. raning sun. Sopo weruh sari raning sun. Sasat weruh pangerane. Jelas sekali. Ajaran leluhur kita, ajaran leluhur manusia loh. Jadi itu sebenarnya untuk digeneralisir ya. Nah, itu untuk universe. Universe. Makanya universe become an animation. Semua satu. Mau rambutnya bule, mau rambutnya merah, mau rambutnya apa. We are one. Iya, Wan. We are one.